Natal evav, nanuohoy watlar Darat tercampur sampai pigi di tanimbar Malaka tambua jejak langkah besing lupa Tason tolof nona Papua jua Pas disasak dia ritange Sing apa-apa Yang penting itang manis Sofianin mem Nong wakil mela ucap salam cinta. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nexian Richard Maitimu, NIDN 14160380001. Saat ini saya mengabdi sebagai dosen di Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Pendidikan Agama Kristen dengan bobot 2 SKS dan Pendidikan Anti Korupsi dengan bobot juga 2 SKS. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan metode Delivery Interaction and Assessment atau disingkat DIA. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya, maka saya akan menyampaikan deskripsi singkat luaran mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Mata kuliah Pendidikan Agama Kristen merupakan mata kuliah wajib kurikulum atau yang disingkat MKWK. Bagi saya, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan nilai kehidupan bagi mahasiswa. Untuk itu, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen pada perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap dan perilaku mahasiswa Kristen melalui proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Dalam upaya meningkatkan mutu dan pembentukan karakter, maka perlu adanya iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yesus, serta bagaimana meningkatkan etika dan moral sebagai generasi muda, gereja yang mampu mengaplikasikan lewat sikap dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat memahami budaya, hukum, sebagai bentuk menjaga toleransi antara umat beragama. Capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Kristen adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar agama dan peran agama dalam kehidupan manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan berdasarkan nilai agama. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis persoalan moral, sosial, dan budaya berdasarkan perspektif agama Kristen. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman dalam nilai-nilai agama. Untuk bisa mencapai hal tersebut, maka mahasiswa dilengkapi dengan topik-topik pembelajaran, antara lain, yang pertama, agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, manusia menurut ajaran Kristen. Yang ketiga, hukum dalam perspektif Kristen. Yang keempat, etik
dan moral Kristen. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi versus iman Kristen. Yang keenam, kerukunan antara umat beragama. Yang ketujuh, masyarakat dalam pandangan kekristenan. Yang kedelapan, budaya dalam pandangan Kristen. Yang kesembilan, politik dalam kekristenan. Dan yang kesepuluh, remaja versus nafsa dan HIV/AIDS. Dalam proses pembelajaran, maka teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DEA. Metode pembelajaran DEA atau yang disebut dengan Delivery Interaction Assessment dalam mata kuliah pendidikan agama Kristen adalah strategi pemisahan komponen pembelajaran untuk memastikan materi iman tersampaikan dengan jelas, melibatkan keaktifan mahasiswa, dan diukur keberhasilannya secara akurat. Teknik yang pertama yaitu delivery atau penyampaian materi. Fokus saya akan memindahkan ilmu teologi dan nilai kekristenan kepada mahasiswa dengan penerapan menggunakan ceramah, eksploratory, pemutaran video, dokumen, sejarah, atau pembagian modul digital tentang doktrin iman. Yang kedua, teknik interaction atau interaksi. Saya akan mendorong mahasiswa aktif berdiskusi dan menginternalisasi nilai iman untuk komunikasi dua arah antara tanya jawab interaktif mengenai tanggung jawab manusia sebagai ciptaan dan diskusi kelompok tentang moral mahasiswa di era digital. Fokus dalam teknik ini yaitu group discussion. Saya akan membahas isu toleransi di Indonesia dan akan melakukan debat yang sehat sehingga mengenai titik temu antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan modern. Saya juga akan mengajak mahasiswa membedah studi kasus tentang tantangan keluarga Kristen yang modern, melakukan diskusi panel mengenai kepemimpinan Kristen di sektor publik, serta analisis kritis terhadap tradisi budaya lokal yang menggunakan sudut pandang Alkitab. Selain itu, sesi monitoring saling memberi masukan antara mahasiswa dan konsultasi berkala dengan saya mengenai penyusunan rencana proyek yang akan dilakukan berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Fokus saya, bagaimana saya akan mengukur tingkat pemahaman dan internalisasi nilai mahasiswa lewat penerapan penilaian yang dilakukan secara adil melalui tugas refleksi pribadi atau jurnal, kuis pemahaman doktrin, ujian tertulis, atau evaluasi perubahan sikap. Dan adapun skema penilaian saya dalam mata kuliah pendidikan agama Kristen ini adalah yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%. Ujian akhir semester dengan bobot 35%. Dan tugas dengan bobot 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video cuplikan pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Kristen yang saya lakukan di kelas saat ini. Selamat menyaksikan. Selamat sore, rekan-rekan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada. Semua sehat? Sehat. Oke, kita akan memulai pertemuan dalam mata kuliah pendidikan agama Kristen di hari ini dengan pokok bahasannya adalah kerukunan antara umat beragama. Namun selaku orang percaya, sebelum kita memulai kita punya aktivitas perkuliahan di saat ini, mari kita berdoa.
yaitu kerukunan antara umat beragama. Kalau kita lihat daripada materi kita tentang kerukunan antara umat beragama ini, maka ada 3 capaian pembelajaran lulusan. Artinya bahwa ketika kita belajar terkait dengan pembahasan kerukunan antara umat beragama, maka yang pertama. Lalu TPL yang kedua itu capaian pembelajaran yang kedua itu mengenai pengetahuan, yaitu menguasai prinsip-prinsip teologis Kristen tentang perdamaian dan etika sosial dalam konteks masyarakat rural. Karena masalah intoleransi berdasarkan nilai-nilai kekristenan dan wawasan kebangsaan. Jadi itu merupakan capaian pembelajaran CPMK dan sub CPMK dari materi kita di saat ini. Hidup rukun dan damai antara adik dan kakak juga itu merupakan sebuah keinginan kita bersama, maupun hidup rukun dalam bertetangga, bahkan dalam berbangsa dan bernegara, dalam arti dalam kehidupan beragama, dalam kerukunan umat beragama. Karena apa? Ada yang bisa jawab? Karena kurang menghargai agama lain. Ada lagi? Kurang toleransi antara umat beragama. Jadi memang dikatakan bahwa Indonesia itu merupakan minus untuk kerukunan umat beragama karena memang kurang menghargai agama lain, kurang toleransi antara agama satu dengan agama yang lain. Yang kita sebutkan dengan intoleransi. Cara-cara mereka beribadah, menghormati cara-cara mereka beribadah. Jangan kita mengatakan bahwa di gereja ini ada Roh Kudus, di gereja ini tidak ada Roh Kudus. Kalau ketika kita buat seperti itu, maka kita akan buat perpecahan antara agama Kristen. Kita agama Kristen Protestan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kita berbeda denominasi gereja, tetapi itu tidak membuat perbedaan di dalam dogmatika. Jadi kalau kita lihat kerukunan umat beragama ini dia bagus, maka agama-agama yang minoritas di Indonesia ini mereka merasa damai ketika kerukunan antara umat beragama itu bisa terjalin dengan baik. Itu dia mempunyai 3 manfaat besar. Lalu yang keempat, meminimalisir konflik yang terjadi mengatasnamakan agama. Yang kedua, kepentingan politik. Lalu yang ketiga, sikap fanatisme atau fanatik terhadap ajaran agamanya. Ya, sampai di situ ada yang mau bertanya? Siapa Pak? Oke, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya di dalam slide yang Bapak berikan bahwa kendala-kendala kerukunan antar umat beragama salah satunya itu kepentingan politik. Jadi pertanyaan saya, mengapa dalam kendala-kendala kerukunan antar umat beragama adanya unsur politik? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kalau kita lihat terkait dengan kendala-kendala kerukunan antar umat beragama, di sini adalah kepentingan politik yang dimasukkan dengan kepentingan politik menjadi sebuah kendala atas kerukunan umat beragama itu, di mana ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan politik sebagai mereka punya. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang terjadi sikap toleransi. Ya. Faktor apa yang paling dominan menyebabkan terjadi sikap toleransi di masyarakat saat ini? Ya. Ya, terima kasih. Jadi sikap toleransi, faktor yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi itu salah satunya yang saya bilang kendala-kendala sikap fanatik terhadap ajaran agamanya. Terkadang ada orang-orang yang mengatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar, ajaran agama lain yang salah. Sehingga dari hal itulah yang membuat sehingga toleransi ini akan tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena anggapan suatu baik itu para pimpinan agama maupun kita sebagai masyarakat atau kaum awam harus ada dialog antara satu dengan yang lain. Kita harus saling mengerti antara satu dengan yang lain. Kita harus saling menerima antara satu dengan yang lain. Kita
Kita tidak boleh mengatakan dalam dialog itu bahwa agama ini salah, agama ini betul, agama ini tidak sesuai dengan apa yang dipercayakan antara umat beragama di Indonesia. Tadi tanyakan untuk menjaga kerukunan antara umat beragama, maka yang penting harus menjunjung tinggi toleransi antara umat beragama. Lalu yang kedua, selalu siap membantu sesama dalam keadaan apapun. Artinya teman-teman, ketika hidup di dalam suatu, contohnya di dalam suatu kelas, kita ada berbagai macam agama. Bagaimana kita harus hidup saling membantu tanpa kita melihat sampai 10 menit untuk kalian diskusi. Lalu setelah itu kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Toleransi beragama yang ada di Indonesia. Apa yang menjadi tanggapan kalian terkait dengan kehidupan toleransi atau kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia? Bisa kalian? Dari kelompok satu pertama, silakan ke kelompok. Ya, selamat siang, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, menurut pertanyaan yang diberikan tentang toleransi beragama yang ada di Indonesia, di sini katong saya perlu cari jauh-jauh. Saya perlu katong lihat secara luas di Indonesia, tapi katong lihat saja katong kota. Kenapa sampai kita beragama tuh belum 100% harus dikatakan baik, tapi katong harus lihat katong dalam kota. Kalau menurut kita, pasti menurut teman-teman juga, katong tuh toleransi di dalam katong punya kota Ambon ini sangat bagus. Kalau katong benar 100% bagus juga sangat bagus. Memang karena katong bisa lihat saja waktu Natal kemarin ada tuh yang katanya dari Al-Fatah itu tuh dong mengadakan ya remaja-remaja masjid, dong mengadakan itu festival Santa Claus. Itu katong bisa lihat saja bahwa dong tuh toleransi ke katong itu sangat besar, dan katong juga punya toleransi ke dong sangat besar. Hari itu yang hari raya Idul Fitri kalau saya salah, setiap bukan baru hari itu saja, tapi setiap tahun tuh remaja-remaja, bukan remaja, tapi paduan trompet di Silo itu selalu memainkan alat musik pas dong mau malam takbiran. Nah itu katong bisa lihat saja di dalam katong punya kota. Kalau mau dikatakan katong dalam kota ini toleransinya bagus, 100% bagus, bisa, karena katong bisa lihat dari situ saja. Terus orang-orangnya itu juga sih terlalu yang kayak jahat-jahat, kayak orang daripada menghargai, paling menghargai. Contoh saja di dalam katong kampus, kayak katong ada mau belajar, dong di luar bisa diam. Terus kayak katong sih pernah kan kalau muslim, kalau yang muslim kan belajar kan di musola, jadi katong sih tahu kalau katong mau bikin baju apa, kadang kan mungkin. Tapi kalau katong bisa lihat saya dong, katong ada belajar dong, diam di luar, terus ada suara. Karena itu dan menurut katong kelompok satu tentang toleransi beragama yang ada di Indonesia itu, katong baru bisa katakan bahwa 100% baik, namun kalau katong mau ambil contoh kecil di dalam katong punya kota, katong sudah bisa katakan baik. Jadi toleransi di Indonesia ini kalau secara luasnya itu pasti orang berpikir bahwa bagus, kayak katong katakan bagus dan sebagainya. Tapi katong bisa lihat saja di dalam katong punya kota, toleransi beragama yang ada di katong kota Ambon ini sangat bagus. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Oke. Kita berikan nomor. Iya. Ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 atau tidak? Oke, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya satu pertanyaan, yaitu apa dampak yang terjadi jika masyarakat tidak berpolitik terlalu dalam? Terima kasih. Dampak kalau toleransi itu tidak jalan. Silakan kelompok 1.
toleransi, dampaknya kalau tidak ada toleransi seperti apa? Kelompok dua, jadi kelompok dua mohon maaf, kelompok satu mau pertanyaannya itu lebih konkret. Maksudnya itu dampak yang dimaksud oleh kelompok dua ini dampak positif atau dampak negatif. Begitu. Kelompok apa? Kelompok dua? Iya, kalau punya dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Di sini kalau sesuatu izin menjawab berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok dua tentang dampak apa yang terjadi jika toleransi beragama di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik. Pastinya yang kalau dampaknya itu hubungan sosial atau hubungan sosial antara umat beragama itu tidak berjalan retak. Kayak macam contoh kayak di dalam kampus ini, kalau misalnya atau punya toleransi itu ada kayak beda contoh kayak Regina ini agama Muslim, contoh beta agama Kristen. Kalau macam itu pun sikap toleransi ada kayak itu maksudnya dua kan semungkin kayak itu hubungan retak atau sih ada punya rasa kayak rasa yang tadi Pak bilang saling membantu sesama dalam keadaan apapun dan tanpa melihat status orang tersebut itu tidak ada karena atau punya sikap toleransi beragama tidak ada. Mungkin itu yang dapat di Ya, terima kasih kelompok satu. Ya, berikutnya kelompok dua, silakan. Waktu dan kesempatan diberikan. Iya, terima kasih. Selamat siang, Pak semua. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan saat ini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tentang tanggapan kelompok tentang toleransi beragama di Indonesia. Menurut kelompok kami, toleransi beragama merupakan salah satu nilai penting yang harus terus dijaga di Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai agama, suku, dan budaya. Jika saling menghormati antar umat beragama sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Dan juga toleransi dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Selain itu, kerjasama dan gotong royong tanpa membedakan agama juga menjadi contoh nyata sikap toleransi. Ya, jadi mungkin kami. Oke, terima kasih kelompok dua. Ada tanggapan dari kelompok satu? Pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok satu. Saya akan bertanya, pertanyaan saya ini, mengapa toleransi beragama di Indonesia menjadi suatu kepentingan dalam merawat keberagaman bangsa atau keberagaman bangsa dan bernegara? Ya, terima kasih. Silakan kelompok dua. Teman-teman yang lain bisa bantu. Kenapa sampai Mengapa toleransi beragama di Indonesia menjadi suatu kepentingan dalam merawat mengapa toleransi beragama Indonesia menjadi suatu kepentingan yang sangat penting ya untuk berbangsa dan bernegara ya. Ayo, yang mau jawab silakan kelompok dua. Kalau untuk terbuat di siapa Pak? Ketua silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan itu toleransi itu penting bagi bangsa negara ini. Ya, tentunya itu penting karena supaya menciptakan keharmonisan, rukun dan sebagainya itu supaya negara dan bangsa ini bisa menjadi damai dan sejahtera bagi semua. Itu mengapa toleransi penting bagi kita bangsa dan negara. Jadi kita harus menjawab dari Ya. Ada tanggapan lagi? Silakan. Ya, tanggapan dari saya itu kan apa menjadi
Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, saya rasa jelas apa yang menjadi pertanyaan dalam diskusi kita di saat ini terkait tanggapan kelompok tentang toleransi beragama di Indonesia. Memang jawaban dari kelompok satu tentang toleransi beragama ini bagi saya cukup baik. Kenapa dikatakan cukup baik? Memang kalau kita berbicara mengenai Indonesia secara luas, maka toleransi Indonesia punya toleransi itu belum bisa dikatakan baik. Kerukunan itu belum bisa dikatakan baik, tapi kita pasti menuju ke hal itu. Tetapi kalau kita lihat berkacamata dari kota Ambon sebagai salah satu akuarium toleransi umat beragama, maka yang tadi menjadi contoh daripada kelompok satu punya tentang bagaimana ketika ibadah Natal itu kita punya teman-teman saudara-saudara dari Muslim itu datang menjaga tempat ibadah pada saat ibadah malam Natal, pada saat acara Santa Claus mereka punya rebana dan segala macam datang menghibur bersama-sama dengan kita. Sebalikpun di Kristen ketika Idul Fitri, ketika Raya Lebaran itu biasanya angkatan muda, pemuda-pemuda gereja berpartisipasi dalam menjaga keamanan pada saat saudara kita Muslim sedang beribadah, maupun pada saat mereka punya malam takbiran, trompet-trompet terjadi. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai kerukunan antara umat beragama, kita harus lihat Kota Ambon sebagai salah satu akuarium dari toleransi umat beragama. Kota Ambon menjadi sebuah cermin bagaimana kita menjaga hubungan toleransi antara satu dengan yang lain. Dan marilah kita saling menghormati antara satu dengan yang lain tanpa memandang dari mana dia berasal. Sampai di situ mengerti? Bisa mengerti? Oke? Ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya. Saya rasa kita punya pertemuan sampai di saat ini. Nanti minggu depan kita akan ada dalam tes, minggu depan UTS materinya sampai di materi kerukunan antara umat beragama yang saya kasihkan di hari ini. Jadi nanti memang minggu ini sudah minggu UTS, tapi kita hari Rabu depan baru kita UTS di jam yang sama. Bisa? Bisa. Saya rasa cukup sampai di situ. Satu orang pimpin kita untuk doa tutup supaya kita bisa mengakhiri kita pada pertemuan saat ini. Karena bukan perempuan tutup laki-laki. Dan terima kasih sebelum kita tutup di sore hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa ini saya membawa dengan acara materi yang kata lain Indonesia. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, masuk menjaga kami dari pagi hingga siang. Ya Tuhan, sekarang akan pulang, tolong jaga kami dari kami sampai dengan kehidupan yang selamat. Ya Tuhan, doa yang seperti ini saya berikan ke dalam nama yang berkata Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Selamat sore dan shalom.